Halo, nice day. Ketemu lagi kita di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Bu Wahyu akan mengucapkan terima kasih kepada kakak kelas 5 yang sudah belajar Bahasa Indonesia tema 1 tentang ide pokok. Jangan lupa ya diulang-ulang kembali untuk persiapan ulangan mid semester nanti ya. Untuk kali ini, Bu Wahyu akan membahas tema 2. Bu Wahyu gabungkan subtema 1 dan subtema 2 tentang menggali informasi penting dengan kata tanya. Informasi penting dalam sebuah bacaan atau peristiwa. Nah, apa itu informasi penting? Informasi penting merupakan sekumpulan fakta yang bermanfaat untuk kita ketahui atau untuk kita pahami. Kalian tentunya dalam kehidupan sehari-hari sering ingin mendapatkan informasi, ya. Nah, informasi itu menjadi penting ketika kalian itu merasa harus mendapatkan manfaat dari informasi tersebut. Jadi, dengan kata lain bahwa informasi penting itu adalah informasi yang bermanfaat bagi kita. Dalam menggali atau memperoleh informasi penting dari sebuah peristiwa atau bacaan, maka kita dapat menggunakan kalimat tanya dengan bantuan tentunya kata tanya. Nah, untuk supaya kalian bisa mencari informasi penting, yuk kita pelajari dulu tentang kata tanya. Kata tanya dapat membantu untuk membuat informasi penting pada teks. Adapun kata tanya tersebut adalah yang pertama, Bu Wahyu akan mengenalkan kata tanya apa. Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan hal, kegiatan, peristiwa, dan persoalan. Kata tanya berfungsi menanyakan benda atau sesuatu. Jadi kalau kita mau menanyakan tentang benda atau sesuatu, tentunya kita dapat menggunakan kata tanya apa. Sehingga kita dapat memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut dengan menggunakan kata tanya adalah tentang benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Sekali lagi, kata tanya apa itu untuk menanyakan benda atau sesuatu. Yang kedua, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan nama atau orang atau tokoh. Ketika kita menggunakan kata tanya siapa, maka kita akan menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, jawaban yang kita peroleh dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang, pelaku atau subjek, atau pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Jadi kesimpulannya,
Kalau kita ingin mengetahui tentang siapa atau subjek dari sebuah peristiwa, maka kita menggunakan kata tanya siapa. Jelas ya? Sebelum Bu Wahyu lanjut lagi. Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Nah, apabila kita menggunakan kata tanya kapan, maka kita menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung atau yang telah berlangsung. Jawaban yang kita peroleh dari kata tanya kapan adalah waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Jadi kesimpulannya bahwa dengan menggunakan kata tanya kapan, kita akan mendapat jawaban tentang kejadian kapan terjadi. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang keempat, di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kalau tadi menanyakan waktunya ya, kalau sekarang menanyakan tentang di mana itu tempatnya. Nah, ketika kita menggunakan kata tanya di mana, kita akan menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa yang terjadi. Tentunya jawaban yang kita terima dari kata tanya di mana adalah tempat lokasi terjadinya peristiwa. Sudah jelas ya anak-anak untuk keterangan kata tanya nomor 1 sampai nomor 4. Baik, kalau sudah jelas, bisa kita lanjutkan lagi untuk kata tanya yang kelima, yaitu kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Yang keenam, mengapa? Mengapa kita gunakan untuk menanyakan tentang sebab. Ya, sebab dari sebuah peristiwa atau kejadian. Ya, sebabnya apa ya? Kok bisa terjadi kecelakaan itu sebabnya apa? Ya, jadi anak-anak kan kadang-kadang ingin mengetahui penyebab terjadinya sebuah kecelakaan, ya. Nah, itu kita gunakan kata mengapa. Jadi, mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, kata tanya mengapa ini akan mendapat jawaban tentang penjelasan sebab atau alasan sebuah peristiwa terjadi. Ditandai dengan pemakaian konjusi atau kata penghubung sebab akibat, ya. Yaitu
sebab, karena. Sebabnya apa? Oh, karena. Ya, jadi itu konjungsi, ada sebab akibatnya. Baik, itu beberapa kata tanya yang Bu Wahyu perkenalkan ke kalian. Mohon kalian ulang lagi ya untuk memahami kata tanya. Setelah kita memahami kata tanya, maka tentunya kita dapat membuat kalimat tanya. Nah, dari kalimat tanya itulah kita akan mendapat informasi penting dari jawaban yang menggunakan kata tanya. Setelah kita mempelajari kata tanya, sekarang Bu Wahyu ajak kalian untuk mempelajari atau memahami kalimat tanya ya. Kalimat tanya merupakan bentuk kalimat yang meminta respon atau informasi jawaban dari orang yang ditanyai. Respon tersebut dapat berupa penjelasan yang panjang atau hanya bentuk konfirmasi saja. Ciri-ciri kalimat tanya. Apa ciri-ciri kalimat tanya? 1. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca, tanda tanya. Ya, tanda baca, tanda tanya. Apakah kalian sudah mengenal tanda baca, tanda tanya? Tentunya sudah. Ya, silakan bisa kalian lihat bentuk tanda tanya. Yang kedua, kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Seperti yang sudah Bu Wahyu jelaskan pada materi sebelumnya. Yang ketiga, kalimat tanya dapat menggunakan imbuhan kah pada akhir kata tanya, seperti apakah, bukankah, siapakah. Yang keempat, kalimat tanya yang tidak menggunakan kata tanya di awal kalimat, maka menggunakan partikel kan atau ya kan pada akhir kalimat dan dipisah dengan tanda koma. Ciri-ciri kalimat tanya sampai nomor 4 tentunya bisa kalian pahami. Baik, kalau bisa kalian pahami, kita lanjutkan lagi ya. Yang terakhir, kalimat tanya yang membutuhkan jawaban ya atau tidak biasanya memiliki intonasi menaik pada akhir kalimat. Sedangkan kalimat tanya yang membutuhkan respon jawaban panjang, maka memiliki intonasi menurun. Contohnya yang menggunakan intonasi naik ketika kita menanyakan, apakah kamu sudah mandi? Nah, itu membutuhkan respon yang ya atau tidak. Apakah kamu sudah mandi? Ya, atau bisa dijawab dengan belum, atau bisa dijawab dengan tidak. Sedangkan ketika kita membutuhkan jawaban yang panjang, maka kita dapat memakai intonasi yang menurun untuk di akhir kalimat. Contohnya, kapan kamu akan menyelesaikan pekerjaan itu? Bu Wahyu ulangi.
Kapan kamu akan menyelesaikan pekerjaan itu? Ya. Nah, terkait dengan kata tanya kapan, maka jawabannya adalah waktu. Paham anak-anak? Baik, pinter semuanya. Kita lanjut ya. Setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri kalimat tanya, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis kalimat tanya. Apa saja kira-kira jenis-jenis kalimat tanya? Yang pertama, kalimat tanya biasa. Kalimat yang biasa diucapkan sehari-hari dan sering menggunakan kata tanya. Ya, jadi kalimat tanya biasa itu adalah kalimat yang sering kita gunakan sehari-hari anak-anak. Ya, biasanya kita menggunakan kata tanya seperti yang sudah Bu Wahyu jelaskan di sesi sebelumnya tadi. Ya, contohnya. Kapan kita akan pergi? Ya, atau di mana kamu membeli buku itu? Ya. Nah, itu adalah bentuk kalimat tanya biasa. Yang kedua, ada kalimat tanya konfirmasi. Kalimat tanya yang membutuhkan tanggapan atau konfirmasi seperti ya atau tidak. Ya. Nah, kalimat tanya konfirmasi ini biasanya hanya membutuhkan jawaban pendek, yaitu ya atau tidak. Apakah kamu mau ikut dengan kami? Ya, jawabannya ya atau tidak. Apakah kamu suka dengan makanan ini? Jawabannya ya atau tidak. Ya. Nah, itu kita menggunakan kalimat tanya yang konfirmasi. Selanjutnya, kalimat tanya retorik. Apa itu ya? Kalimat tanya retorik adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Karena si penanya sebenarnya sudah mengetahui loh jawabannya. Biasanya kalimat ini bertujuan hanya untuk menyindir seseorang. Jadi kalimat retorik ini lebih jelasnya adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, bukankah kamu sudah tahu jawabannya? Nah, sebenarnya nggak butuh jawaban, ya atau tidak, ya kan? Karena sebenarnya Bu Wahyu sudah tahu kalau kalian itu belum tahu jawabannya. Hanya untuk menyindir. Paham nggih? Baik, kita lanjut lagi jenis kalimat selanjutnya. Kalimat tanya selanjutnya adalah kalimat tanya tersamar. Wah, apa ya kalimat tanya tersamar? Ternyata kalimat tanya tersamar ini adalah kalimat tanya yang tidak disampaikan secara langsung. Biasanya jenis kalimat ini dengan maksud pertanyaan yang terselubung seperti memohon, menolak, dan sebagainya. Ya, sebenarnya sedikitnya adalah memperhalus kalimat penolakan, ya, atau kalimat memohon. Contohnya, apakah kamu sanggup mengerjakan tugas itu? Ya, sebenarnya memohon untuk anak-anak sanggup mengerjakan tugas, ya. Lalu contoh lagi, apakah mereka tidak memikirkan nasib rakyat miskin di kampung ini? Nah, itu kalimat tanya tersamar yang ingin memperoleh kepastian. Ya. Jadi, kalimat tanya tersebut termasuk dalam kalimat tanya tersamar.
samar. Kesimpulannya, nggak kerasa ya, kita sudah belajar 2 subtema hari ini. Maka Bu Wahyu akan menyimpulkan untuk anak-anak semua bahwa kalian harus banyak-banyak berlatih, ya, banyak-banyak berlatih supaya semakin memahami materi yang Bu Wahyu sampaikan. Nah, penjelasan subtema 1 dan subtema 2 ini ya dapat kalian pahami dengan mengerjakan 1. Aktivitas 1 halaman 2. Yang kedua, aktivitas 2 halaman 26. Yang ketiga, aktivitas 3 halaman 46. Ya, jadi kalian bisa mempelajari itu aktivitas-aktivitas yang ada di buku LKS ya. Supaya apa? Supaya kalian lebih memahami materi yang Bu Wahyu sampaikan hari ini. Silakan kalian latihan supaya lebih bisa memahami materi yang Bu Wahyu sampaikan. Jangan lupa selalu semangat, selalu happy supaya belajarnya lebih mengasihkan. Hore, akhirnya sudah selesai ya. Maka di meeting kelas nanti Bu Wahyu akan mengajak kalian untuk latihan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nice day.